Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu dan semangat. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kata ulang dan kata gabung. Kata ulang adalah dua kata yang sama yang diulang menjadi satu pengertian. Kata ulang bisa berupa dua kata dasar yang diulang. Bisa salah satu bagiannya mungkin berasal dari kata sama, tetapi mengalami perubahan bunyi dan bisa juga berasal kedua unsur berbeda jauh. Kata ulang ditulis dengan diantarai tanda hubung baik mendapatkan imbuhan maupun tidak. Baik, kita langsung kepada contoh. Di sini kata ulang yang salah dan benar. Contoh yang salah, kupu-kupu, seluk-beluk, sayur mayur tanpa kata tanda penghubung. Nah, yang benar itu menggunakan tanda penghubung dari ketiga kata tersebut. Kemudian di ada penghubung rasa, kemudian ada penghubungnya rasakan. Berlomba-lomba, tunggang, langgang. Kata dirasa-rasakan itu kata penghubung yang tepat diletakkan pada kata rasa, kemudian ada penghubungnya rasakan, bukan di setiap jeda kata tersebut. Kemudian untuk berlomba-lomba, kata penghubungnya diletakkan pada tengah-tengah kata tersebut. Berlomba, kemudian kata penghubung atau tanda penghubung maksud saya, baru lomba, kemudian tunggang, tanda penghubung, kemudian langgang. Baik, selanjutnya masuk pada kata gabung. Kata gabung itu adalah kata yang terdiri atas dua bagian atau lebih dan masing-masing bagian tersebut berupa kata. Contoh, meja, kursi, sapu tangan, apabila, bila mana, manakala, anti komunis, intrakurikuler, dan tanggung jawab. Beberapa kata tersebut merupakan kata gabung. Nah, kata gabung di sini terdiri atas dua bagian atau lebih yang masing-masing bagian tersebut berupa kata. Selanjutnya, di dalam buku Bahasa Indonesia karyanya Bu Endang Rumanise itu menjelaskan bahwa kata gabung disebut juga dengan kata majmu. Selanjutnya, dilihat dari bentuknya, kata gabung itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata gabung kata dasar, yaitu kata gabung yang belum mendapatkan imbuhan. Artinya, kata gabung yang berupa kata dasar. Contoh, tanggung jawab, daya guna, dan garis bawah. Yang kedua, kata gabung turunan, yaitu kata gabung yang sudah mendapat imbuhan. Contoh, bertanggung jawab, diambil alih, digaris bawahi, dan penyalahgunaan. Baik, selanjutnya mengenai macam-macam penulisan kata gabung. Macam-macam penulisan kata gabung diantaranya yang pertama, kata gabung dasar yang hubungan bagian-bagiannya belum erat dan benar sehingga belum dianggap sebagai satu kata. Maka dari itu ditulis terpisah. Contoh, tanggung jawab. Tidak adil itu spasi, tidak adil spasi adil, kemudian salah spasi guna. Itu ada salah arti, garis bawah. Baik, selanjutnya yang kedua kata gabung dasar yang hubungan bagian-bagiannya sudah erat benar. Artinya sudah dianggap sebagai suatu kata yang ditulis serangkai. Contohnya barangkali. Jadi barangkalinya itu langsung, tidak barang spasi kali atau mana spasi kala. Dan beberapa contoh yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, kata gabung yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri dan hanya muncul dalam kombinasi, maka unsur tersebut harus ditulis serangkai. Contoh yang salah, ini di bawahnya ya. Salah itu amoral, yang benar amoralnya langsung jadi satu kata. Kemudian antar warga itu salah karena dispasi. Dan yang benar adalah antar warga yang jadikan
satu. Seperti yang itu ada pasca sarjana, pasca di spasi sarjana, itu salah. Yang tepat adalah pasca sarjana langsung digabung. Baik, selanjutnya dari beberapa penjelasan tersebut, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, apabila unsur kedua diawali huruf kapital, maka antara unsur pertama dan kedua diantarai dengan tanda hubung. Contoh, non-blok. Di sini ada dua kata. Nah, karena pertama dan kedua, kata yang pertama kedua itu setelah kata pertama ada huruf balok, maka diantarai tanda penghubung. Nah, seperti contoh yang kedua, pan Arabia. Jadi penulisannya seperti yang ada di contoh. Yang kedua, kata yang dan peri yang diikuti kata dasar ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Tetapi bila diikuti kata berimbuhan maka ditulis terpisah. Bagaimana kira-kira contohnya? Berikut contohnya. Contoh yang salah itu perilaku. Harusnya ditulis digabung atau dijadikan satu. Perilaku. Kenapa demikian? Karena di sini kan kata yang dan peri itu diikuti kata dasar yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, jadi tidak bisa dipisah, maka dari itu harus ditulis serangkai gitu. Nah, kalau yang di sini yang maha kuasa itu tidak dispasi semua, kan tetapi yang dispasi baru maha kuasa baru dijadikan satu gitu. Selanjutnya, khusus kata gabung yang Maha Esa, kenapa kok Maha Esanya itu dijadikan satu, ditulis, sedangkan yang Maha Esa itu ditulis terpisah, dikatakan salah. Nah, dalam hal ini, kata gabung yang Maha Esa itu ditulis secara terpisah itu, meskipun kata Maha itu diikuti kata dasar, jadi bukan yang Maha Esa. Ada dua contoh. Kalau tadi itu yang Maha Esanya jadi satu, kalau yang benar adalah tadi yang salah itu yang spasi Maha kemudian Esa, yang tepat itu adalah yang Maha Esa. Akan tetapi khusus kata gabung yang Maha Esa ditulis secara terpisah meskipun kata Maha itu diikuti kata dasar, jadi bukan yang Maha Esa. Contohnya salah itu peri keadilan, peri kemanusiaan. Kemudian yang benar itu peri keadilan dan peri kemanusiaan. Dipisah ya. Selanjutnya, awalan pada kata gabung yang diletakkan pada bagian kata yang pertama. Kedua bagian kata gabung tersebut tetap dipisahkan. Contoh, bertanggung jawab, menganak sungai, bertepuk tangan, diambil alih. Jadi mengapa demikian? Karena kata gabung di sini termasuk pada kata gabung yang diletakkan pada bagian kata yang pertama. Jadi kedua bagian kata gabung tersebut tetap dipisahkan. Ya. Kemudian selanjutnya, akhiran pada kata gabung yang diletakkan pada bagian kata yang terakhir. Kedua bagian kata gabung tersebut tetap dipisahkan. Jadi tidak digabung. Contohnya garis bawahi, kemudian seberluaskan. Nah, selanjutnya imbuhan yang berupa awalan dan akhiran diletakkan pada bagian awal dan akhir bagian-bagian kata gabung tersebut. Kedua bagian kata gabung tersebut kemudian dirangkaikan atau disatukan. Nah, jadi imbuhan ini tuh berupa awalan dan akhiran yang diletakkan pada bagian awal dan akhir bagian-bagian kata gabung tersebut. Jadi letaknya ada yang di awal, ada yang di akhir dari kata gabung tersebut. Kemudian, kedua bagian kata gabung tersebut itu dirangkai atau disatukan. Mari kita lihat contohnya. Mempertanggungjawabkan. Jadi yang depan ada tambahan, yang belakang ada tambahan. Awal dan akhir ya. Kemudian kesalahpahaman, penghancur leburan, disebarluaskan, digarisbawahi, penyalahgunaan dan pendayagunaan. Baik, semoga bermanfaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.